Di antara kisah paling agung yang Allah abadikan dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Isa alaihissalam. Beliau bukan hanya sekedar seorang nabi, melainkan sosok yang sejak kelahirannya sudah membawa tanda-tanda kebesaran Allah. Dilahirkan tanpa seorang ayah, tumbuh dengan mukjizat, dan diutus membawa risalah tauhid kepada Bani Israel. Kisah Nabi Isa bukan hanya tentang mukjizat beliau yang bisa menyembuhkan orang buta sejak lahir, menghidupkan orang mati dengan izin Allah, atau berbicara ketika masih bayi. Lebih dari itu, kisah ini adalah cermin tentang kesucian, keteguhan iman, serta perjuangan menegakkan kebenaran di tengah kaum yang membangkang. Melalui perjalanan Nabi Isa, kita diajak merenungi betapa besar kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, dan betapa setiap ujian yang tampak berat selalu mengandung hikmah yang dalam. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelum kita mulai pembahasan yang penuh ibroh ini, jangan lupa untuk menonton video ini sampai akhir, agar sahabat semua tidak hanya mendengar kisahnya, tetapi juga mendapatkan hikmah berharga yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai kisahnya. Di tanah suci Baitul Maqdis, hiduplah sebuah keluarga yang mulia, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Keluarga itu adalah keluarga Imran. Istri beliau bernama Hannah, seorang wanita syalihah yang taat beribadah. Namun, di balik ketaatan dan kelembutannya, tersimpan kerinduan yang mendalam. Ia belum dikaruniai seorang anak. Suatu hari, Hannah sedang duduk di taman kecil dekat rumahnya. Angin berhembus lembut dan dedaunan berguguran di sekitarnya. Pandangannya tertuju pada sebatang pohon di mana seekor burung betina tengah memberi makan anak-anaknya yang masih kecil. Burung itu dengan sabar terbang ke sana kemari, mencari remah makanan, lalu kembali menyuapkan ke paruh anak-anaknya yang lemah dan lapar. Pemandangan itu mengetuk hati Hannah. Ia termenung, matanya berkaca-kaca sambil berkata dalam hatinya, betapa bahagianya burung itu, pikirnya, memiliki anak-anak yang bisa ia rawat dan beri makan. Sedangkan aku, hingga kini, belum memiliki seorang pun keturunan. Hatinya pun tergerak untuk berdoa. Dengan penuh kerendahan hati, ia menengadahkan tangan ke langit sambil berdoa. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak menyia-nyiakan doa seorang hamba yang tulus. Tak lama setelah itu, Hannah pun merasakan tanda-tanda kehamilan. Saat hamil itulah ia bernazar, "Ya Robku, aku bernazar kepadamu anak yang ada dalam kandunganku ini untuk menjadi hamba yang beribadah di Baitul Maqdis. Maka terimalah nazarku ini, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar dan maha mengetahui." Surat Ali Imran ayat 35. Allah pun menerima doa itu. Namun, ketika waktu melahirkan tiba, Hannah terkejut karena bayi yang lahir bukan laki-laki seperti yang ia harapkan, melainkan seorang anak perempuan. Padahal dalam tradisi Bani Israel, yang biasanya berkhidmat di rumah ibadah adalah laki-laki. Hannah sempat merasa bingung, namun ia tetap pasrah dan menyerahkan urusan itu kepada Allah, seraya berkata, "Ya Rabbku, aku telah melahirkan seorang anak perempuan dan aku menamainya Maryam. Aku mohon perlindunganmu untuknya serta keturunannya dari godaan setan yang terkutuk." Surat Ali Imran ayat 36. Saat Maryam masih bayi, ayahnya Imran sudah wafat. Tinggallah sang ibu yang kemudian menyerahkan Maryam ke Baitul Maqdis sesuai nazarnya. Namun, muncullah persoalan besar. Siapa yang berhak merawat Maryam kecil? Semua tokoh Bani Israel ingin mengambil bagian, karena Maryam berasal dari keluarga yang sangat mulia. Perselisihan pun tak terhindarkan. Akhirnya, mereka mencari jalan keluar dengan sebuah undian. Caranya, mereka melemparkan pena-pena mereka ke sungai. Aturannya, pena siapa yang tetap terapung, dialah yang berhak menjadi wali bagi Maryam. Mereka pun serentak melemparkan pena-pena itu. Satu persatu tenggelam, hingga tersisa satu pena yang tidak karam. Pena itu milik Nabi Zakaria alaihissalam. Allah berfirman, "Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad." Padahal,
engkau tidak hadir bersama mereka ketika mereka melemparkan pena-pena mereka untuk menentukan siapa yang akan memelihara Maryam. Dan engkau juga tidak hadir bersama mereka ketika mereka berselisih. Surat Ali Imran ayat 44. Maka sejak saat itu, Maryam kecil berada dalam pengasuhan Nabi Zakaria, seorang nabi yang bijaksana, alim, dan penuh kasih sayang. Nabi Zakaria membawa Maryam ke Baitul Maqdis. Di sana, ia ditempatkan di sebuah mihrab atau ruangan khusus untuk ibadah dan doa. Maryam kecil dibesarkan dalam lingkungan yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Hari-harinya penuh dengan ibadah, berdoa, berzikir, membaca ayat-ayat kitab suci, dan menjaga diri dari hal-hal yang sia-sia. Sejak kecil, ia sudah tampak berbeda, tenang, penuh kesucian, dan selalu condong kepada Allah. Nabi Zakaria sangat menyayangi Maryam, sekaligus mendidiknya dengan penuh kesabaran. Beliau tidak hanya menjadi wali yang menjaga fisiknya, tetapi juga menjadi guru yang menanamkan iman dan tauhid dalam hatinya. Ada satu peristiwa menakjubkan yang berulang kali dialami Nabi Zakaria. Setiap kali beliau masuk ke ruang Maryam, beliau selalu mendapati makanan yang tidak pernah ia berikan. Kadang berupa buah-buahan yang hanya ada di musim tertentu, tetapi hadir di luar musimnya. Misalnya, di musim panas, Maryam memiliki buah musim dingin. Dan di musim dingin, Maryam memiliki buah musim panas. Dengan penuh keheranan, Nabi Zakaria bertanya, "Wahai Maryam, dari mana engkau mendapatkan ini?" Maryam menjawab dengan tenang, "Ini dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa batas." Surat Ali Imran ayat 37. Jawaban polos seorang gadis kecil itu menggetarkan hati Nabi Zakaria. Beliau melihat betapa Maryam benar-benar dijaga dan dipelihara Allah secara langsung. Tahun-tahun berlalu, Maryam tumbuh menjadi seorang gadis yang berbeda dengan teman sebayanya. Ia tidak menyibukkan diri dengan perhiasan dunia. Pikirannya tertuju pada Allah, hatinya dipenuhi zikir, dan lisannya tak henti melantunkan doa. Kaumnya mengenalnya sebagai wanita suci yang menjaga kehormatan, sehingga ia dijuluki sebagai Maryam al-Batul, wanita yang menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu kesuciannya. Dalam pengasuhan Nabi Zakaria, Maryam benar-benar menjadi pribadi yang kuat, sabar, dan siap menghadapi takdir besar yang telah ditentukan Allah untuknya. Menjadi ibu dari seorang nabi yang lahir tanpa ayah, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Seiring berjalannya waktu, Maryam semakin sering menyendiri. Ia mencari tempat yang sepi untuk beribadah dengan tenang, jauh dari pandangan orang. Al-Quran menggambarkan momen itu dengan sangat indah. Dan ingatlah ketika Maryam menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Surat Maryam ayat 16. Di sanalah Maryam tenggelam dalam doa, sujud, dan zikir. Ia ingin menenangkan hati, memperkuat iman, dan semakin mendekat kepada Allah. Hingga pada suatu hari ketika di tengah kesendiriannya, Maryam tiba-tiba didatangi seorang lelaki yang sangat tampan. Ia sangat kaget dan merasa takut, sebab ia adalah wanita yang sangat menjaga kehormatan diri. Dengan suara penuh keberanian, ia berkata, "Aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pemurah darimu, jika engkau seorang yang bertakwa." Surat Maryam ayat 18. Lelaki itu ternyata bukan manusia biasa. Ia adalah malaikat Jibril alaihissalam, utusan Allah. Jibril menjawab dengan tenang, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Surat Maryam ayat 19. Maryam terperanjat, tak percaya dengan kabar itu. Ia berkata dengan penuh keheranan, "Bagaimana mungkin aku akan mempunyai seorang anak, padahal tidak pernah ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku, dan aku bukan pula seorang perempuan yang berbuat keji?" Surat Maryam ayat 20. Jibril menegaskan, "Demikianlah, Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan akan kami jadikan dia sebagai tanda bagi manusia, juga sebagai rahmat dari kami, dan itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan." Surat Maryam ayat 21. Dengan izin Allah, malaikat Jibril meniupkan ruh ke dalam diri Maryam. Dari situlah dimulailah kehamilan yang penuh keajaiban. Maryam mengandung tanpa seorang suami,
semata-mata karena kehendak Allah. Sejak saat itu, Maryam merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia hamil, padahal ia tahu betul tidak ada seorang pun yang pernah menyentuhnya. Betapa berat beban perasaan Maryam. Ia adalah wanita suci, dikenal masyarakat sebagai teladan kesyalihan. Bagaimana nanti ia menjelaskan keadaan ini kepada mereka? Apakah mereka akan percaya? Ataukah justru menuduhnya? Namun, Maryam tahu semua ini adalah perintah Allah. Ia hanya bisa pasrah, sabar, dan bersandar penuh pada Allah. Ia pun memilih untuk mengasingkan diri, menjauh dari kaumnya, agar lebih tenang dalam menjalani ujian berat ini. Bulan demi bulan berlalu, hingga akhirnya tibalah waktu yang ditentukan, saat melahirkan. Rasa sakit itu datang, membuat tubuh Maryam lemah dan kehabisan tenaga. Dengan penuh kepayahan, ia berjalan hingga sampai ke sebuah pohon kurma. Ia berhenti di sana, tubuhnya menggigil menahan rasa sakit yang semakin kuat. Dalam kondisi itu, Maryam merasa begitu lemah hingga ia berucap dengan penuh kesedihan, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi terlupakan." Surat Maryam ayat 23. Ucapan itu keluar dari hati yang penuh duka, bukan karena Maryam ingin lari dari takdir, tetapi karena begitu berat beban yang ia tanggung sendirian. Allah tidak membiarkan hambanya yang terpilih itu sendirian. Dari arah bawah terdengar suara yang menenangkan. Ada yang mengatakan suara itu dari malaikat, ada juga yang mengatakan dari bayi Isa yang masih dalam kandungan. Suara itu berkata, "Janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan sebuah anak sungai di bawahmu, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu, niscaya akan gugur kepadamu buah kurma yang masak. Maka makanlah, minumlah, dan tenangkanlah hatimu." Surat Maryam ayat 24-26. Subhanallah. Dalam keadaan paling sulit, Allah menurunkan pertolongannya. Sebuah sungai kecil mengalir jernih di dekat Maryam, memberi minuman segar untuk memulihkan tenaganya. Pohon kurma yang besar menjatuhkan buah-buah matang, memberi Maryam makanan penuh energi. Maryam pun makan, minum, dan kembali menguatkan dirinya. Hatinya yang sempat rapuh, kini kembali teguh. Ia tahu, pertolongan Allah selalu datang tepat pada waktunya. Dengan makanan dan minuman itu, Maryam memperoleh kekuatan. Ia pun bersiap menghadapi detik-detik paling menentukan, kelahiran bayi yang akan menjadi tanda kebesaran Allah dan rahmat bagi seluruh manusia. Meskipun rasa sakit melahirkan begitu berat, Maryam tetap bersandar kepada Allah. Ia tidak memiliki siapa-siapa, tidak ada suami, tidak ada keluarga yang mendampinginya. Tetapi ia memiliki Allah, dan itu sudah lebih dari cukup. Akhirnya, tibalah saat yang ditentukan. Dengan izin Allah, Maryam melahirkan seorang bayi laki-laki yang suci. Bayi itu mungil, bercahaya, dan wajahnya penuh ketenangan. Air mata Maryam mengalir deras. Semua rasa sakit, ketakutan, dan penderitaan yang ia lalui seakan terhapus saat ia menatap wajah bayinya. Bayi ini adalah anugerah besar, tanda kekuasaan Allah, sekaligus ujian yang amat berat. Maryam kemudian menggendong Isa kecil dengan hati yang penuh cinta, meski dalam benaknya terlintas pertanyaan besar. Bagaimana menjelaskan semua ini kepada kaumnya? Kemudian Allah memberi petunjuk khusus kepada Maryam dalam menghadapi kaumnya. Allah memerintahkannya untuk tidak berbicara apapun ketika ditanya, melainkan berpuasa dari ucapan. Allah berfirman, "Maka jika engkau melihat seseorang, katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini." Surat Maryam ayat 26. Ini adalah isyarat bahwa kelahiran Isa akan dijelaskan langsung oleh bayi itu sendiri dengan izin Allah. Dengan hati berdebar, Maryam pun kembali ke tengah kaumnya sambil menggendong bayi mungilnya. Begitu mereka melihatnya, bisik-bisik pun terdengar di mana-mana. Wajah-wajah yang dulu memuji kesucian Maryam kini penuh dengan keraguan, bahkan tuduhan. Mereka berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukanlah seorang yang buruk, dan ibumu pun bukan seorang perempuan pezina.
Maryam hanya bisa diam. Ia menundukkan kepala, menahan air mata. Hatinya perih, tapi ia ingat pesan Allah, jangan berbicara. Maryam lalu mengisyaratkan kepada bayinya, seolah berkata, biarlah dia yang menjawab untukku. Kaumnya semakin heran, bahkan mengejek. Bagaimana mungkin kami berbicara dengan seorang bayi yang masih dalam ayunan? Namun di luar dugaan, bayi Isa yang masih merah itu bicara dengan fasih. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan menjadikanku seorang nabi. Dan dia menjadikanku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, serta memerintahkan kepadaku salat dan zakat selama aku hidup. Dan dia menjadikanku berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikanku orang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Surat Maryam ayat 30-33. Semua orang terperanjat. Mereka yang tadi mencibir terdiam, lidah mereka keluh. Bagaimana mungkin seorang bayi yang baru lahir bisa bicara, apalagi dengan perkataan yang penuh hikmah? Kelahiran Nabi Isa dengan cara yang ajaib serta kemampuannya berbicara sejak bayi menjadi tanda kebesaran Allah bagi seluruh manusia. Sejak saat itu, Maryam tidak lagi sendirian. Bayi Isa sendiri menjadi saksi yang membela kesucian ibunya. Tuduhan yang diarahkan kepadanya terpatahkan, karena semua tahu tidak ada bayi yang bisa berbicara kecuali dengan izin Allah. Kelahiran Nabi Isa tanpa ayah menyimpan pesan mendalam. Allah ingin menunjukkan bahwa kekuasaannya tidak terbatas pada hukum alam yang kita kenal. Jika Adam diciptakan tanpa ayah dan ibu, Hawa diciptakan dari Adam tanpa ibu, maka Isa diciptakan tanpa ayah adalah tanda kebesaran Allah yang keempat. Semua ini menunjukkan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, tidak terikat pada sebab akibat duniawi. Namun sayangnya, kaum Yahudi tidak mengambil pelajaran. Mereka menuduh Maryam dengan tuduhan keji, bahkan menolak Isa sebagai nabi. Sedangkan kaum Nasrani kelak melampaui batas, menganggap Isa sebagai anak Tuhan karena lahir tanpa ayah. Padahal kebenarannya sederhana. Isa adalah hamba Allah, utusannya, ciptaan yang lahir dengan cara luar biasa sebagai mukjizat. Seiring bertambahnya usia, Isa tumbuh sebagai pemuda yang penuh kebijaksanaan. Ucapannya menenangkan, sikapnya lembut, namun di dalam dirinya tersimpan kekuatan mukjizat yang Allah berikan. Kaum Bani Israel yang dikenal keras kepala dan gemar meminta bukti, berkali-kali menantangnya untuk menunjukkan tanda kenabian. Suatu hari, di hadapan sekelompok orang yang meragukannya, Isa mengambil segumpal tanah liat. Jemarinya yang halus mulai membentuknya dengan teliti, seolah seorang seniman sedang menciptakan karya agung. Sedikit demi sedikit, tanah itu berubah menjadi sosok burung kecil. Sayap, paruh, dan tubuhnya dibentuk dengan rapi, hingga menyerupai burung sungguhan, hanya saja tidak bernyawa. Orang-orang memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu. Sebagian berbisik meremehkan. Apa gunanya? Itu hanya tanah liat. Anak-anak kecil pun bisa membuatnya, namun Isa tidak menggubris. Setelah bentuk burung itu sempurna, ia mengangkatnya ke hadapan orang banyak. Dengan penuh kekhusyukan, Isa berdoa kepada Allah. Lalu ia meniupkan napasnya ke arah burung tanah itu. Sekejap kemudian, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Tanah liat yang kaku mendadak bergerak. Sayapnya mengepak, matanya berkedip, lalu burung itu terbang melayang di udara, meninggalkan jejak keheningan di hadapan orang-orang. Semua mata menatap tak percaya. Orang-orang bersorak, sebagian terperangah, sebagian lain menunduk takjub. Tetapi ada juga yang tetap membantah dengan sombong. Ini hanyalah sihir. Isa hanyalah penyihir ulung. Mereka menutup mata dari kenyataan bahwa yang mereka saksikan bukanlah permainan manusia. Isa dengan tegas mengatakan, "Aku melakukannya dengan izin Allah." Mukjizat ini menjadi jawaban bagi Bani Israel yang sering menantang dengan permintaan aneh-aneh. Mereka berkata, "Jika engkau benar-benar nabi, tunjukkan sesuatu yang hidup dari benda mati." Maka Allah memberinya mukjizat yang sesuai. Sayangnya, sebagian besar Bani Israel tetap tidak beriman. Mereka mencari-cari alasan untuk menolak. Mereka berkata,
ini sihir nyata. Isa adalah tukang sihir yang ingin menyesatkan kita. Namun di sisi lain, ada pula yang hatinya tersentuh. Mereka melihat keajaiban itu bukan dengan mata kebencian, tetapi dengan hati yang bersih. Mereka menyadari bahwa mustahil seorang manusia biasa bisa menghidupkan burung dari tanah, kecuali jika ia benar-benar nabi yang ditolong Allah. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Di masa Nabi Isa hidup, masyarakat Bani Israel sedang berada pada puncak kejayaan dalam bidang pengobatan. Para tabib mereka dikenal mampu meramu obat-obatan herbal dari berbagai tanaman, akar, dan dedaunan. Penyakit-penyakit yang sebelumnya dianggap mematikan, kini mulai bisa disembuhkan oleh keahlian para tabib. Namun, di tengah kepandaian itu, ada batas yang tidak bisa mereka lewati. Ada penyakit-penyakit yang dianggap mustahil untuk disembuhkan. Kebutaan sejak lahir, penyakit kulit menahun yang parah seperti kusta, dan tentu saja kematian. Bagi mereka, semua itu adalah jalan buntu. Allah mengutus Nabi Isa dengan mukjizat yang menembus batas-batas tersebut. Suatu hari, datanglah seorang lelaki yang matanya putih sejak kecil. Ia tak pernah melihat cahaya, tak pernah tahu warna, tak mengenal wajah orang tua yang membesarkannya. Ia hanya hidup dalam kegelapan. Orang-orang mengantarnya kepada Nabi Isa. Dengan penuh harap, mereka berkata, "Wahai Isa, tabib-tabib telah berusaha, tetapi mereka menyerah. Apakah engkau mampu menyembuhkannya?" Nabi Isa mendekat dengan penuh kelembutan. Ia menyentuh wajah lelaki itu, lalu mengusap matanya sambil berdoa kepada Allah. Dalam sekejap, mata yang tadinya putih perlahan terbuka. Pandangan yang buram menjadi jernih. Lelaki itu terkejut, kedua matanya kini bisa melihat. Ia menatap ke langit, lalu menatap wajah Isa, menatap keluarganya, dan untuk pertama kali dalam hidupnya, ia menangis bahagia. Orang-orang bersorak, sebagian jatuh sujud, sebagian lain masih terperangah. Mukjizat itu nyata di hadapan mereka. Pada kesempatan lain, seorang penderita kusta mendatangi Nabi Isa. Tubuhnya dipenuhi luka dan bercak, kulitnya mengelupas, dan orang-orang menjauhinya karena takut tertular. Ia hidup dalam kesendirian dan kehinaan. Dengan wajah penuh harap, ia memohon, "Wahai Nabi Allah, jika engkau berkenan, sembuhkanlah aku." Isa mendekat tanpa rasa jijik. Ia mengulurkan tangannya, mengusap tubuh lelaki itu, lalu berdoa dengan tulus. Seketika, bercak-bercak itu lenyap. Luka-luka mengering, kulitnya kembali sehat. Orang yang tadinya dijauhi kini kembali menjadi manusia yang terhormat. Air matanya mengalir, ia sujud bersyukur. Orang-orang yang menyaksikan mukjizat itu semakin tertegun. Bagaimana mungkin seorang nabi mampu menyembuhkan penyakit yang selama ini tak tertangani? Semua tahu jawabannya. Ini bukan kemampuan manusia, melainkan mukjizat dari Allah. Kabar tentang penyembuhan Nabi Isa menyebar cepat. Orang-orang sakit datang dari berbagai penjuru, penderita lumpuh, yang lemah, yang menderita sakit kronis. Dengan izin Allah, Isa menyembuhkan mereka hanya dengan sentuhan dan doa. Setiap mukjizatnya selalu disertai kalimat, "Dengan izin Allah, engkau sembuh." Nabi Isa tidak pernah mengklaim dirinya sebagai tabib atau penyihir. Ia selalu menegaskan bahwa dirinya hanyalah hamba Allah, sedangkan kesembuhan datang dari Sang Pencipta. Namun, meski bukti-bukti itu nyata, sebagian kaum masih bersikap keras kepala. Mereka berkata, "Ini hanyalah tipu daya. Isa hanyalah penyihir yang lihai. Ia bekerja sama dengan jin." Sungguh aneh, mata mereka sendiri melihat sesuatu yang mustahil dilakukan manusia, tetapi mereka tetap mengingkari. Mereka lebih memilih mencari-cari alasan untuk menolak kebenaran, ketimbang tunduk dan beriman kepada Allah. Jika penyembuhan penyakit yang mustahil saja sudah membuat banyak orang tercengang, maka mukjizat Nabi Isa berikutnya benar-benar mengguncang iman dan logika manusia, yaitu mampu menghidupkan orang mati. Al-Quran menyebutkan secara singkat bahwa Nabi Isa mampu membangkitkan orang mati dengan izin Allah. Namun dalam riwayat Israiliyat yang dinukil oleh ulama tafsir, terdapat kisah-kisah menakjubkan tentang beberapa orang yang pernah dihidupkan kembali oleh Nabi Isa. Salah satu yang terkenal adalah kisah Uzair.
seorang sahabat dekat Nabi Isa. Uzair jatuh sakit parah di tempat yang jauh dari Isa. Keluarganya mencoba mengabarkan, tetapi sebelum berita sampai, Uzair sudah wafat. Adiknya berjalan jauh selama 3 hari untuk menemui Isa, menyampaikan kabar duka itu. Mendengar berita kematian sahabatnya, Isa bergegas menuju kuburan Uzair. 3 hari sudah berlalu sejak ia dimakamkan. Orang-orang mengikutinya dengan perasaan campur aduk, antara harap dan ragu. Nabi Isa berdiri di hadapan makam sahabatnya. Dengan penuh kekhusyukan, ia berdoa kepada Allah agar sahabatnya dihidupkan kembali. Tiba-tiba tanah kubur itu berguncang. Retakan muncul di atas makam, lalu terbukalah liang lahat itu. Di hadapan orang banyak, Uzair bangkit dari kuburnya, hidup kembali. Orang-orang berteriak ketakutan sekaligus kagum. Uzair menatap Isa dengan mata penuh rasa syukur, lalu memeluknya. Kehidupan kedua itu berlangsung lama, bahkan ia sempat menikah dan memiliki anak. Kisah ini terus diceritakan turun-temurun, menjadi saksi nyata mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Ada pula kisah seorang anak lelaki dari keluarga miskin. Ia adalah satu-satunya anak yang sangat disayangi orang tuanya. Namun takdir berkata lain, ia meninggal dunia saat masih kecil. Dengan hati hancur, sang ayah menggendong jasad anaknya yang sudah dibungkus kain kafan menuju kuburan. Di tengah jalan, mereka bertemu Nabi Isa. Sang ayah menangis dan berkata, "Wahai Isa, anak ini adalah satu-satunya permata hatiku. Aku tidak sanggup kehilangannya. Jika engkau berkenan, mintalah kepada Tuhanmu untuk menghidupkannya kembali." Nabi Isa memandang dengan penuh iba. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh, lalu membuka kain kafan yang membungkus jasad anak itu. Tiba-tiba, tubuh kecil itu bergerak, matanya terbuka, dan ia kembali bernapas. Sang ayah menjerit bahagia, memeluk anaknya erat-erat. Orang-orang yang menyaksikan mukjizat itu terperangah, sebagian sujud syukur, sebagian lain justru menuduh Isa melakukan trik. Riwayat lain menyebutkan bahwa Isa juga pernah menghidupkan anak dari Uzair, sahabat yang sebelumnya pernah dibangkitkan. Anak itu wafat dalam usia muda. Sang ayah yang pernah merasakan mukjizat hidup kembali memohon kepada Nabi Isa agar anaknya diperlakukan sama. Dengan izin Allah, Nabi Isa kembali membangkitkan anak itu dari kematian. Namun, mukjizat terbesar terjadi ketika kaum Yahudi yang keras kepala menantang Nabi Isa. Mereka berkata dengan nada mengejek, "Jika engkau benar-benar nabi, hidupkanlah salah seorang dari leluhur kami yang sudah mati beribu-ribu tahun lalu. Hidupkanlah Syam, putra Nabi Nuh, agar kami dapat mendengar langsung kisah bahtera besar itu." Permintaan ini jelas penuh kesombongan. Jarak antara Nabi Isa dengan masa Nabi Nuh sangat jauh. Mustahil, pikir mereka, kuburannya pun mungkin sudah hancur. Namun Isa tetap berdoa. Ia mendatangi makam Syam bin Nuh. Dengan penuh keyakinan, ia memohon kepada Allah. Tanah bergetar, liang kubur terbuka, dan keluarlah sosok laki-laki tua yang memperkenalkan dirinya sebagai Syam bin Nuh. Kaum Yahudi terdiam. Mereka bertanya langsung tentang kisah bahtera Nuh, dan Syam menjawab dengan detail. Setelah itu, ia memohon kepada Isa, "Wahai Nabi Allah, mintalah kepada Tuhanmu agar aku kembali diwafatkan. Tetapi jangan melalui sakaratul maut lagi, karena itu terlalu pedih." Nabi Isa pun berdoa, dan Syam kembali wafat dengan tenang. Mukjizat menghidupkan orang mati seharusnya cukup untuk meyakinkan siapapun bahwa Nabi Isa adalah Nabi sejati. Tetapi Bani Israel yang keras kepala justru menuduh Nabi Isa melakukan tipuan. Mereka berkata bahwa semua itu hanyalah rekayasa, seolah orang-orang yang dihidupkan hanyalah bagian dari sandiwara. Tuduhan ini tidak masuk akal, namun itulah tabiat orang-orang yang menolak kebenaran. Mukjizat ini menjadikan Nabi Isa semakin dicintai orang-orang lemah, tetapi sekaligus semakin dibenci para pemimpin Yahudi. Mereka khawatir jika Isa dibiarkan, pengaruhnya akan semakin besar dan menggoyahkan kekuasaan mereka. Maka mereka mulai merencanakan makar besar, menyingkirkan Nabi Isa untuk selamanya. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, setiap nabi memiliki para pengikut setia yang mendampinginya dalam perjuangan. Nabi Musa memiliki Bani Israel yang beriman, meskipun banyak pula yang membangkang.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki para sahabat mulia yang kelak dikenal sebagai Ash-Shohabah. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam, beliau memiliki sekelompok murid yang setia yang dikenal dengan sebutan Al-Hawariyun. Siapakah para Hawariyun? Kata Hawariyun berasal dari bahasa Arab yang berarti penolong setia. Mereka adalah murid-murid pilihan Nabi Isa yang berjumlah 12 orang. Mereka senantiasa berada di sisinya, belajar darinya, menyebarkan ajarannya, dan siap membela beliau dalam keadaan apapun. Al-Quran menyebutkan kisah mereka dalam surat Al-Maidah ayat 111. Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Muslim yang berserah diri. Inilah keistimewaan Hawariyun. Mereka bukan hanya pengikut Nabi Isa, tapi juga bersaksi bahwa mereka adalah Muslim, orang-orang yang tunduk kepada Allah. Sejarawan Islam seperti Ibnu Ishaq dan Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa jumlah mereka 12 orang, serupa dengan 12 suku Bani Israel. Nama-nama mereka sebagian besar dikenal dalam Injil, meskipun penyebutan bisa berbeda. Di antaranya Yakobus, Yohanes, Andreas, Filipus, Matius, Thomas, Tadeus, dan lain-lain. Beberapa di antara mereka bahkan kemudian menjadi penulis Injil yang dipegang kaum Nasrani, seperti Injil Yohanes dan Injil Matius. Namun yang pasti, Al-Quran tidak menyebut nama mereka secara rinci, hanya menekankan peran dan kesetiaan mereka. Para Hawariyun adalah murid-murid pilihan yang mendapat banyak pengajaran langsung dari Nabi Isa. Mereka bukan hanya belajar hukum dan hikmah, tetapi juga menyaksikan mukjizat dengan mata kepala sendiri. Mereka melihat bagaimana Nabi Isa menghidupkan burung dari tanah, menyembuhkan orang buta, bahkan membangkitkan orang mati. Karena kedekatan itu, hati mereka dipenuhi cinta dan keyakinan. Mereka percaya sepenuhnya bahwa Nabi Isa adalah Nabi Allah, bukan tukang sihir seperti tuduhan kaum Yahudi. Namun meskipun beriman, para Hawariyun pernah mengajukan permintaan besar yang tercatat dalam Al-Quran. Mereka berkata kepada Isa, "Wahai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan kepada kami suatu hidangan dari langit?" Permintaan ini mengejutkan. Nabi Isa menegur mereka agar bertakwa kepada Allah, karena mukjizat yang sudah ada sebenarnya sudah sangat banyak. Tetapi Hawariyun menjawab bahwa mereka tidak bermaksud meragukan, melainkan ingin ketenangan hati, agar iman mereka semakin kokoh, dan agar peristiwa itu menjadi perayaan bagi mereka dan generasi setelah mereka. Nabi Isa kemudian berdoa dan Allah mengabulkannya dengan syarat bahwa siapa saja yang kafir setelah mukjizat itu akan ditimpa azab yang amat pedih. Nabi Isa mengangkat tangannya ke langit. Dengan penuh kerendahan hati, ia berdoa, "Ya Allah Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit yang akan menjadi hari raya bagi kami, bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun bagi orang-orang yang datang setelah kami. Jadikanlah ia sebagai tanda kebesaran-Mu, dan berilah kami rezeki, karena Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki." Doa itu menggema di langit. Kemudian Allah menjawab, "Sesungguhnya aku akan menurunkannya kepada kalian. Tetapi siapa saja yang kafir setelah ini, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang belum pernah ditimpakan kepada siapapun sebelumnya." Betapa berat ancaman itu. Para Hawariyun gemetar mendengarnya. Mereka sadar, mukjizat sebesar ini bukan main-main. Hari yang ditunggu pun tiba. Langit berubah warna, awan menggantung rendah, lalu terbuka seakan-akan ada pintu yang terbuka dari alam gaib. Dari celah itu, turunlah sebuah hidangan besar yang tertutup kain bercahaya. Manusia menyaksikan dengan napas tertahan. Burung-burung berhenti terbang, angin seolah ikut diam. Semua menatap ke arah hidangan itu yang perlahan-lahan turun, hingga akhirnya mendarat di hadapan Nabi Isa dan murid-muridnya. Nabi Isa menyingkap kain penutupnya. Ternyata di dalamnya ada roti hangat, ikan panggang, buah-buahan segar, dan berbagai makanan lezat yang aromanya memenuhi udara. Warnanya indah, seakan-akan makanan itu bukan berasal dari bumi, melainkan dari surga. Hawariyun menatap dengan wajah bercampur haru dan takut,
Sebagian berani maju, sebagian lagi mundur ragu. Mereka takut, apakah mereka pantas menyentuh makanan itu? Namun Nabi Isa berkata dengan penuh keyakinan, "Makanlah dan bersyukurlah kepada Allah atas nikmatnya." Akhirnya mereka mencicipi makanan itu. Roti terasa lembut dan hangat, ikan begitu segar, buahnya manis dan harum. Semua yang memakannya merasakan kepuasan yang tak pernah mereka temukan sebelumnya. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa hidangan itu benar-benar dimakan oleh ribuan orang. Namun ada pula yang mengatakan bahwa sebagian Hawariyun menjadi takut, lalu meminta agar mukjizat itu tidak diturunkan lagi, karena khawatir tidak mampu menanggung konsekuensi kufur setelahnya. Riwayat Israiliyat bahkan menuturkan bahwa sebagian orang munafik pura-pura miskin lalu ikut mencicipi, namun karena mereka tidak bersyukur, Allah mengutuk mereka menjadi kera dan babi. Apapun rincinya, jelaslah bahwa mukjizat hidangan dari langit adalah salah satu peristiwa paling besar dalam sejarah Nabi Isa. Ia mengguncang iman, mengguncang hati, dan meninggalkan pesan abadi, bahwa nikmat Allah adalah amanah, dan kufur setelahnya adalah bencana. Kisah Hawariyun menunjukkan bahwa setiap nabi memerlukan orang-orang yang dekat dan mendukung dakwahnya. Nabi Isa menghadapi kaum Yahudi yang keras kepala dan penguasa yang kejam. Tanpa murid-murid setia, misinya akan lebih berat. Hawariyunlah yang menyebarkan ajarannya, menolongnya ketika terancam, dan berjanji setia hingga akhir. Nabi Muhammad SAW bahkan pernah bersabda tentang sahabatnya Zubair bin Awam. Setiap nabi memiliki hawari atau penolong setia, dan hawariku adalah Zubair bin Awam. Ini menunjukkan betapa mulianya posisi Hawariyun di sisi Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana para sahabat di sisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Para Hawariyun menjadi contoh bahwa dalam setiap perjuangan selalu ada segelintir orang yang benar-benar setia. Jumlah mereka mungkin tidak banyak, tetapi kualitas iman dan pengorbanannya membuat mereka dikenang sepanjang sejarah. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi Isa alaihissalam mengumumkan kepada Bani Israel akan datang Nabi setelahnya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran, surah As-Saff ayat 6, Allah mengabadikan ucapan Nabi Isa. "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang datang sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, namanya Ahmad." Ayat ini jelas menegaskan bahwa Nabi Isa telah menyiapkan jalan bagi datangnya Nabi terakhir. Nabi Isa menegaskan bahwa misinya bukan untuk menghapus syariat yang ada, melainkan melengkapinya, sekaligus membuka jalan bagi risalah yang akan datang setelahnya. Sebagian orang Yahudi dan Nasrani memperdebatkan mengapa dalam ayat disebutkan nama Ahmad, bukan Muhammad. Mereka mencoba menjadikannya alasan untuk menolak kerasulan Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri menjelaskan dalam hadis sahih, "Aku memiliki 5 nama, aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah Al-Mahi yang menghapus kekufuran, aku adalah Al-Hasyir yang manusia dikumpulkan di bawah panjiku, dan aku adalah Al-Aqib yang tidak ada nabi setelahku." Dengan demikian, jelaslah bahwa Ahmad dan Muhammad adalah 2 nama untuk orang yang sama. Nabi Isa memberi kabar gembira tentang Ahmad, dan umat manusia kemudian menyaksikan lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi. Kabar gembira dari Nabi Isa tentang Muhammad Shallallahu alaihi wasallam juga menjadi bukti eratnya ikatan antara kedua rasul ini. Keduanya diutus oleh Allah untuk menuntun manusia kepada tauhid. Nabi Isa menutup deretan Nabi Bani Israel, sementara Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menjadi penutup seluruh nabi bagi umat manusia. Di akhir zaman nanti, Nabi Isa akan kembali turun ke bumi, bukan membawa syariat baru, melainkan menegakkan syariat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ia akan menjadi saksi kebenaran risalah yang dulu ia kabarkan. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, mukjizat demi mukjizat yang ditunjukkan Nabi Isa tidak membuat Bani Israel tunduk. Justru sebaliknya, kedengkian mereka semakin membara. Para pemuka Yahudi merasa kedudukan mereka terancam.
Nabi Isa dicintai orang miskin, diikuti orang sakit yang telah sembuh, dan dihormati oleh orang-orang sederhana yang hatinya bersih. Para penguasa takut pengaruh Nabi Isa akan menggoyahkan tahta mereka. Maka mereka bersekongkol untuk menyingkirkannya. Seperti halnya kaum sebelumnya membunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, kini mereka mengincar Nabi Isa alaihissalam. Pada suatu malam yang gelap gulita, para penguasa Bani Israel mengirim pasukan untuk menangkap Nabi Isa. Beliau saat itu sedang bersama 12 Hawariyun di sebuah rumah. Kemudian malaikat Jibril turun, memberikan kabar kepada Nabi Isa bahwa malam itu Bani Israel berencana menangkap dan menyalibnya. Nabi Isa pun berkata kepada para Hawariyun, "Siapakah di antara kalian yang rela wajahnya dibuat serupa dengan wajahku, lalu ia ditangkap dan disalib sebagai gantiku? Sebagai balasan, ia akan bersamaku di surga." Semua murid terdiam. Berat sekali ujian itu. Namun akhirnya seorang pemuda yang paling muda dan bersemangat bangkit berkata, "Aku wahai Nabi Allah, aku rela Nabi Isa menatapnya dengan penuh kasih." Wajah pemuda itu kemudian diubah oleh Allah menjadi persis wajah Nabi Isa alaihissalam. Tak lama kemudian, pasukan Yahudi datang mengepung rumah itu. Mereka masuk dan mendapati seorang yang wajahnya serupa dengan Nabi Isa. Tanpa ragu, mereka menangkapnya, menyeretnya keluar, dan kemudian menyalibnya di hadapan orang banyak. Orang-orang Yahudi bersorak, mengira mereka berhasil membunuh Nabi Isa. Mereka berkata dengan penuh kesombongan, "Sungguh, kami telah membunuh Isa putra Maryam, Rasul Allah." Namun, Al-Quran menegaskan dalam surah An-Nisa ayat 157, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Akan tetapi, yang mereka bunuh diserupakan bagi mereka. Sementara itu, Nabi Isa yang sejati tidak disentuh oleh mereka. Allah mengangkat beliau ke langit dalam keadaan hidup, penuh kemuliaan. Sejak saat itu, Nabi Isa tidak lagi berada di bumi. Beliau diselamatkan dari makar musuh-musuhnya hingga tiba waktunya kelak turun kembali di akhir zaman. Peristiwa diangkatnya Nabi Isa ke langit juga terbukti ketika Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj. Dalam perjalanannya menembus langit, beliau bertemu Nabi Isa di langit kedua. Rasulullah menggambarkan wajah Nabi Isa berkulit kemerah-merahan, tampan, dengan rambut seakan baru basah setelah mandi. Itu bukti nyata bahwa Nabi Isa masih hidup, berada di sisi Allah, menunggu perintah untuk kembali ke bumi di akhir zaman. Perjalanan Nabi Isa belum berakhir ketika Allah mengangkatnya ke langit. Risalahnya menyisakan babak besar yang akan terjadi di akhir zaman, sebagai bagian dari takdir Allah bagi umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam banyak hadis sahih bahwa Nabi Isa akan kembali turun ke bumi sebelum hari kiamat. Ia akan turun bukan sebagai nabi baru, tetapi sebagai hamba Allah yang menegakkan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, Nabi Isa akan turun di Menara Putih Damaskus dengan kedua tangannya bertumpu pada sayap malaikat. Rambutnya meneteskan air seakan baru saja mandi. Beliau akan turun di tengah umat Islam yang sedang bersiap salat subuh, dipimpin oleh Imam Mahdi. Ketika Imam Mahdi hendak maju, Nabi Isa akan menepuk pundaknya dan berkata, "Engkau yang menjadi imam mereka, karena Allah menjadikan sebagian kalian pemimpin, bagi sebagian yang lain sebagai penghormatan Allah kepada umat ini." Dengan itu Nabi Isa menunjukkan kerendahannya, bahwa ia bukan membawa risalah baru, tetapi tunduk pada syariat yang dibawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Misi Nabi Isa setelah turun ke bumi diantaranya: pertama, membunuh Dajjal. Nabi Isa akan memimpin kaum muslimin menghadapi fitnah terbesar sepanjang zaman, yaitu Dajjal. Ketika berhadapan, Isa akan mengejarnya hingga di gerbang Luds, Palestina, lalu membunuhnya dengan tombaknya. Dengan kematian Dajjal, fitnah terbesar di muka bumi berakhir. Kedua, menghapus salib dan menghapuskan syirik. Nabi Isa akan menghancurkan salib-salib yang diagungkan kaum Nasrani dan menegaskan bahwa ia bukan anak Tuhan, melainkan hamba Allah. Semua bentuk pengkultusan palsu akan dihentikan. Ketiga, menegakkan syariat Islam. Nabi Isa tidak membawa syariat baru. Ia salat di belakang Imam Mahdi, menjadi saksi bahwa Islam adalah agama penutup. Dan yang keempat,
menegakkan keadilan. Nabi Isa akan memimpin dunia dalam kedamaian. Harta berlimpah, kedengkian sirna, dan tidak ada lagi peperangan antar manusia. Dunia merasakan masa keemasan di bawah kepemimpinannya. Setelah menjalankan misinya, Nabi Isa akan hidup beberapa tahun di bumi. Beliau akan menikah, hidup sebagai manusia biasa, hingga akhirnya wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Nabi Isa akan dimakamkan di Madinah, berdampingan dengan makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kisah Nabi Isa alaihissalam yang dapat kami sampaikan, dan sebagai penutup, bahwa kisah Nabi Isa alaihissalam adalah rangkaian mukjizat, ujian, dan hikmah. Dari sejak bayi berbicara, menciptakan burung dari tanah, menyembuhkan penyakit, hingga menghidupkan orang mati, semua itu adalah tanda kekuasaan Allah. Beliau bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, melainkan seorang nabi mulia, hamba Allah yang suci. Kisahnya berlanjut hingga akhir zaman, menjadi saksi kebenaran risalah tauhid dan penegas bahwa agama Allah selalu satu, yaitu Islam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.